Kesabaran adalah salah satu konsep yang paling tua dalam pemikiran manusia. Istilah ini dikenal luas, digunakan lintas budaya, dan hampir selalu dianggap bernilai positif. Namun, meskipun sering disebut, maknanya jarang dijelaskan secara utuh. Dalam pemahaman umum, kesabaran kerap disamakan dengan diam, pasrah, atau menunggu tanpa melakukan apapun. Padahal, secara konseptual, kesabaran memiliki makna yang jauh lebih spesifik dan aktif. Untuk memahami kesabaran dengan jelas, perlu ditelusuri dari asal-usulnya. Dalam bahasa Latin, kesabaran berasal dari kata patientia. Kata ini berakar dari pati, yang berarti mengalami atau menanggung. Makna awalnya bukan tentang emosi, melainkan tentang kemampuan bertahan dalam suatu keadaan, tanpa kehilangan kendali. Dengan demikian, sejak awal, kesabaran tidak dipahami sebagai kelemahan, melainkan sebagai kapasitas. Sebuah kemampuan mental untuk tetap stabil ketika dorongan untuk bereaksi muncul. Dalam sejarah pemikiran, konsep ini muncul di berbagai tradisi secara terpisah, namun dengan inti yang serupa. Dalam filsafat Stoa, kesabaran dipandang sebagai bentuk penguasaan diri terhadap hal-hal yang berada di luar kendali. Dalam tradisi Timur, kesabaran sering dikaitkan dengan disiplin batin dan pengendalian impuls. Meski berbeda latar budaya, kesamaannya jelas. Kesabaran selalu berhubungan dengan waktu, pengendalian diri, dan keteguhan respons. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran bukan sekadar norma sosial, melainkan kebutuhan kognitif yang dikenali oleh banyak peradaban. Dalam kajian psikologi modern, kesabaran berkaitan erat dengan konsep delayed gratification, yaitu kemampuan menunda kepuasan demi hasil yang lebih besar di kemudian hari. Kemampuan ini melibatkan fungsi eksekutif otak, khususnya area prefrontal cortex, yang berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan penghambatan impuls. Dari sudut pandang ini, kesabaran bukan berarti menekan emosi, melainkan mengatur waktu antara dorongan dan respons. Ada jeda, dan di dalam jeda itulah keputusan yang lebih rasional dapat terjadi. Penting untuk dicatat bahwa kesabaran tidak identik dengan ketenangan luar. Seseorang dapat tampak tenang, namun secara mental impulsif. Sebaliknya, seseorang dapat mengalami dorongan emosional yang kuat, namun tetap sabar, karena mampu menahan respons yang tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa kesabaran bekerja di ranah internal, bukan di permukaan perilaku. Kesalahpahaman lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa kesabaran merupakan sifat bawaan. Dalam kenyataannya, penelitian menunjukkan bahwa kesabaran adalah kapasitas yang dapat berkembang. Ia dipengaruhi oleh pembelajaran, pengalaman, dan latihan pengendalian diri. Dengan kata lain, kesabaran bukan sesuatu yang dimiliki atau tidak dimiliki, melainkan sesuatu yang berfungsi pada tingkat tertentu. Dalam konteks pemikiran manusia, kesabaran memiliki peran yang sangat mendasar. Ia memungkinkan proses berpikir jangka panjang. Ia mengurangi kesalahan akibat reaksi spontan. Dan ia menjaga kesinambungan antara tujuan dan tindakan. Tanpa kesabaran, keputusan cenderung mengikuti dorongan sesaat. Dengan kesabaran,
Keputusan dapat mempertimbangkan waktu, konsekuensi, dan arah yang lebih luas. Dari seluruh penelusuran ini, dapat disimpulkan bahwa kesabaran bukanlah sikap pasif. Ia adalah kemampuan mental untuk menunda respons, menanggung ketidakpastian sementara, dan mempertahankan kendali dalam proses yang berlangsung. Kesabaran bukan lawan dari tindakan. Ia adalah kondisi yang memungkinkan tindakan dilakukan dengan tepat. Dengan memahami kesabaran sebagai kapasitas kognitif dan konseptual, istilah ini tidak lagi berdiri sebagai anjuran moral, melainkan sebagai bagian dari cara manusia berpikir dan bertahan dalam waktu.